大きな希望を胸に成長しました。この城だって世界一美しい。Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Mega Kreasi. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Once Upon a Crime. Film ini merupakan adaptasi novel karya Aito Aoyagi yang diterbitkan pada tahun 2020 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik berkerudung merah yang menjadi seorang pemecah misteri. Film ini dibintangi oleh Kana Hashimoto, Yuko Araki, Takanomi Iwata, dan masih banyak aktor lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa berguling-guling dan tarik selimut kalian. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Langsung saja kita mulai alur cerita film Once Upon a Crime. Di sebuah bukit, letaknya di tengah hutan, seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah si berkerudung merah. Tampak seperti sedang melakukan sebuah perjalanan. Di dalam perjalanannya, tanpa disengaja dia bertemu dengan seorang penyihir. Penyihir itu menawarkan bantuan untuk mengubah sepatunya menjadi jauh lebih indah. Bukannya menjadi sepatu yang indah, sepatu itu malah berlumpur, yang membuat kerudung merah harus mencucinya. Di saat dia mencuci sepatu itu hanyut terbawa arus, yang membuat kerudung merah harus melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki. Di saat melanjutkan perjalanan, kerudung merah bertemu dengan Cinderella. Karena melihatnya menggunakan sepatu miliknya, kerudung merah meminta kembali sepatunya itu. Di sini kita tampak sebuah makam. Cinderella menjelaskan kalau itu adalah makam merpatinya yang sengaja dibunuh kakaknya. Cinderella juga menjelaskan kalau ia sangat ingin pergi ke kerajaan, yaitu untuk mengikuti pesta dansa. Karena penampilannya yang dekil, ia pun mengurungkan niatnya. Di dalam perbincangan itu, kembali muncul seorang penyihir. Penyihir itu berkata kalau ia bisa merubah penampilan Cinderella. Penyihir itu pun menggunakan kembali sihirnya itu. Dan benar saja, Cinderella berubah menjadi seorang wanita yang cantik, jauh dari penampilannya sebelumnya. Penyihir itu juga mengubah penampilan kerudung merah, sambil menjelaskan kalau dirinya bernama Barbara. Karena Barbara tidak bisa mengubah sepatu mereka berdua, tiba-tiba muncul seorang peri. Peri itu membantu mengubah sepatu mereka menjadi sepatu kaca yang indah. Tak berselang lama, Barbara datang membawa tikus dan sebuah labu. Dia pun mengubah tikus itu menjadi manusia yang bernama Cid. Dia juga merubah labu menjadi sebuah kereta yang bisa mereka tumpangi menuju istana. Di malam harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju istana. Di tengah perjalanan, kereta mereka seperti melindas sesuatu.
mereka pun turun dan mencari tahu. Tanpa disadari, tiba-tiba kerudung merah mendapat penglihatan. Ternyata, mereka melindas seseorang. Cid berkata kalau dirinya adalah Hans, pemotong rambut terkenal di kerajaan. Kerudung merah pun meminta bantuan Cid untuk membersihkan bekas darah saat sampai di kerajaan nanti. Singkat waktu, mereka sampai di istana. Mereka pun masuk ke dalam istana, sembari melihat wanita berjas hitam yang tak diperbolehkan masuk ke dalam istana. Sesampainya di dalam, mereka melihat kakak dan ibunya Cinderella. Mereka melihat seorang raja yang datang beserta anaknya, yaitu seorang pangeran. Ia bernama Gilbert. Raja pun memulai pestanya dan meminta anaknya mencari seorang gadis cantik untuk menjadi pasangannya. Pangeran pun mengiyakan. Ia datang mendekati seseorang. Pangeran datang mendekati Cinderella dan memintanya untuk berdansa dengannya. Mereka pun berdua berdansa sembari diikuti dengan yang lain. Tak berselang lama, penyelidik kerajaan tiba. Dia berkata bahwa ia menemukan jasad Hans di tengah hutan. Karena hal tersebut, pesta pun dihentikan dan raja meminta penasehat untuk mencari tahu pelakunya. Raja yakin kalau pelakunya ada di dalam istana dan meminta penyelidik memeriksa kereta yang mereka tumpangi. Kerudung merah dan Cinderella gelisah. Untung saja di sini Cid telah membersihkan darahnya, yang membuat mereka aman. Namun penasehat berkata kalau terdapat luka pukulan di kepala Hans, yang berarti Hans tiada bukan karena tertabrak kereta, melainkan sengaja dibunuh. Cerita pun dilanjut dengan penasihat kerajaan meminta untuk wanita berambut pendek untuk maju dan berkumpul. Terlihat penasihat membawa potongan rambut indah yang memang sengaja dipotong paksa. Karena hal itu membuat para gadis ketakutan. Teori penasihat mengatakan Hans tak suka rambut indah yang bukan ia tata. Akibat pemotongan rambut secara paksa, mungkin gadis itu yang memendam dendam dan membunuh Hans. Di tengah penyelidikan itu, kerudung merah memotong pembicaraan penasehat. Pada awalnya, kerudung merah berkata kalau teori penasehat salah. Untuk memastikan, kerudung merah melontarkan pertanyaan ke salah satu gadis di sana. Dia bertanya kepada Anne, kakak tiri Cinderella, untuk menceritakan awal mula kenapa dia memotong rambut panjang indahnya itu. Dan Anne pun menjawab kalau rambutnya itu memang sengaja dipotong paksa, namun bukan ia pembunuhnya. Rambutnya dipotong karena disuruh ibunya. Awalnya, Anne tidak ingin memotong rambut indahnya itu. Mendengar perkataan ibunya bahwa pangeran menyukai seorang gadis berambut pendek, Anne pun mau dan memotong rambutnya itu. Di sini Anne juga berkata kalau dirinya sempat datang ke istana di tengah hari untuk menemui Pangeran Gilbert. Pangeran pun mengelak bahwa dirinya tak berjumpa dengannya karena dia baru pertama kali melihatnya. Memang Anne tak berjumpa dengan dirinya. Di saat dia ingin mengetok pintu, terdengar suatu keributan yang mengharuskan dirinya pergi dari sana.
どうしてもなだったらハンスはなぜ Pangeran berkata, "Ya, memang benar. Karena waktu itu Hans memeras dirinya. Karena Hans sempat melihat pangeran membuang mahkota raja, yaitu tepat 1 tahun yang lalu." Hans berkata bahwa dia harus memberikan cermin genggam milik kerajaan kepadanya. この方とは本当です。私の家に Mendengar perkataan itu, sang raja mengasumsikan kalau mungkin saja pangeran ingin menutup mulut Hans. Jadi dia lalu membunuhnya. Ayahnya bertanya, kemanakah dirinya antara jam 1 siang sampai jam 3 sore? Pangeran menjawab kalau dirinya pergi ke bukit untuk menenangkan dirinya, karena ayahnya tak menyetujui dengan gadis bernama Remy. Karena tak percaya, raja pun menyuruh pengawal menangkap pangeran. 私は反対などしておらん。私にとってショートカット。 Di saat yang bersamaan, terlihat seorang berjas hitam yang datang dan mengatakan bahwa dirinya melihat pangeran, sembari melihat pangeran dari dalam gua. Semua orang di istana tak percaya, namun karena kerudung merah memastikan kalau dia melihat duri di tempat pangeran berada. Yang berarti memang benar yang dikatakan orang itu, bahwa pangeran memang pergi ke Bukit Indah. Karena analisis yang tepat, raja kembali meminta penasehat membawa kembali pangeran. 王子様に申し上げにくいのですが、これを Karena sudah semakin larut malam, jadi raja mempersilahkan semuanya untuk pulang. Mendengar hal itu, kerudung merah dan Cinderella bergegas pergi. 王子様が人殺しなんてするわけがないわ。私帰らなければ。セブン、お待ちください。 Untung saja mereka sempat pergi jauh dan tepat tengah malam. Sihir mereka pun lenyap dan kembali keadaan semula. Karena kerudung merah tidak bisa tidur dan mendengar sesuatu, dia keluar dan mencari tahu tempat suara itu. Kerudung merah bertemu kakak Cinderella satunya. Dia adalah Margot. Merasa ketakutan dan dicari pengawal kerajaan, mereka pun bersembunyi. Di sini, Margot menjelaskan kalau dirinya pergi ke rumah Hans, karena Hans menawarkan dirinya untuk memotong rambutnya yang jauh lebih indah. Sesampainya di sana, dirinya mendapat sebuah pukulan, dan ia pun pingsan. Setelah ia sadar, tampak dirinya memegang sebuah batu yang berlumuran darah. Margot juga melihat kalau rambut Remy yang sengaja dipotong paksa. Merasa dirinya emosi, mungkin saja dia membunuh Hans sebelum pingsan. Setelah kejadian itu, dan untuk menutupi kejadian itu, Margot pun membawa jasad Hans menggunakan gerobak ke tengah hutan dan meletakkan jasad Hans di balik pohon. Kerudung merah bingung sembari melihat Margot pergi dan ditangkap. Terdapat sebuah potongan sepatu kaca yang jatuh. Kemudian kerudung merah bertemu penasehat dan memintanya untuk mengantarkan dirinya ke rumah Hans. Sesampainya di sana, kerudung merah meriksa bekas darah Hans. Di saat bersamaan, dirinya mendapat penglihatan, yaitu pemakai sepatu kaca berada di rumah Hans. Di keesokan harinya, pangeran datang bersama dengan pengawalnya. Pangeran meminta supaya Cinderella untuk memakai sepatu kaca itu, dan Cinderella pun memakainya. Tampak terlihat pas di kaki Cinderella. Kerudung merah pun datang dan menjelaskan bahwa dirinya lah yang membunuh Hans. Kerudung merah sempat menemukan potongan sepatu kaca di gaun kakaknya Margot. Kerudung merah juga menjelaskan jika saat Cinderella sampai di rumah Hans, dia terkejut karena Hans ingin memotong rambutnya. Tak ingin rambutnya dipotong, dia pun mengambil batu asa dan memukul Hans. Di saat bersamaan, kakaknya Margot datang dan Cinderella memukulnya. Saat dia akan pergi, kakaknya kembali sadar. Dan untuk membersihkan waktu,
dia terpaksa memukul menggunakan sepatu kaca itu, yang membuat sepatunya patah. Kerudung merah juga menjelaskan jika di saat hari itu Cinderella mengubur sepatu kaca sebelah kirinya di makam merpatinya, karena dia yakin kalau kerajaan di sini menyukai hal indah. Karena makam merpati itu kumuh dan dekil, sudah pasti pengawal kerajaan tidak akan membongkar makam itu. Itulah yang dipikirkan oleh Cinderella. Nona Tekla dan Barbara pun datang dan mengatakan bahwa memang benar kalau dialah pelakunya, karena hanya dia yang mendapatkan sihir sepatu kaca. これは発見することはできなかったけど、それが何？そんなの全部憶測。おう、びっくりした。どういたしまして。 Di saat itu, Cinderella juga mengakui perbuatannya. Pangeran menghampiri Cinderella. Dia sangat kecewa kepada Cinderella dan meminta pengawalnya untuk menangkap Cinderella. そうか、赤ずきんさん、ありがとう。 Menyadari misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan, Kerudung Merah mengatakan sesuatu kepada pangeran. Kapan Remy pergi? 舞踏会ではすごく気に入っていたようでした。 Pangeran menjawab, kalau Remy pergi setahun yang lalu. Ternyata spekulasi Kerudung Merah benar, karena dia menemukan bekas darah kering di rumah Hans. Yang berarti, pada saat itu Hans sengaja memotong rambut Remy, dan Remy terkena goresan yang cukup panjang. Remy pun pergi meninggalkan kerajaan, karena dirinya sudah tak cantik lagi. Karena itu dia membawa seorang berjas hitam. Dialah Remy, kekasih pangeran, dari sekian tahun lamanya. Mereka pun kembali bertemu. Di keesokan harinya, di kerajaan Gilbert, Remy dan pangeran berterima kasih kepada Kerudung Merah atas bantuannya. Kerudung Merah pun pergi. Dan berakhirlah alur cerita film Once Upon a Crime ini guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagi kalian yang menonton di siang hari, selamat beraktivitas. Dan bagi kalian yang menonton di malam hari, jangan lupa matikan lampu, tarik selimut kalian, dan bermimpilah dengan indah. Saya Mega Kreasi, sampai jumpa di episode berikutnya.